juga menjadi prioritas pembahasan dan ada komitmen bersama antara DPR dan Presiden untuk menetapkan RUU PRT ini menjadi sebuah undang-undang. Nah, bagaimana sebetulnya memahami ini dalam konteks kewarasan berpikir itu penting bagi kita semua. Saya kira dalam perspektif konstitusional sudah cukup jelas dan para pendiri bangsa ini sangat menyadari. Bahkan juga Kakak Willy tadi menjelaskan berbagai macam tokoh bangsa ini termasuk juga Soekarno. Kalau saya melihat konstruksi cara berpikir konstitusi kita itu sebetulnya perumus Undang-Undang Dasar ini gatal juga Kakak Rimbi. Kalau kita melihat narasi misalnya dalam konteks pembukaan Dasar 45 misalnya, kan sebetulnya bangsa ini didirikan paling tidak ada 3 hal yang menjadi substantif. Yang pertama adalah bagaimana pelindungan terhadap bangsa ini, social defense. Kemudian yang kedua juga bagaimana menciptakan kesejahteraan sosial atau social welfare dan juga terkait dengan social justice. Maka ini konstruksi berpikir secara filosofis dalam rangka memformulasikan regulasi ketika terjadi orkestrasi legislasi. Gitu. Dan mungkin karena sudah jelas, tapi masih gatal kayaknya. Perumus Undang-Undang Dasar 45 kita dipertegas lagi dalam pasal-pasal. Pasal 27 saya kira ayat 1 ayat 2 juga cukup tegas. Tadi juga Bu Reri sudah memberikan catatan penting bahwa ada ada kesamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara. Yang ini juga harus menjadi catatan penting ketika dikonstruksikan dalam bentuk narasi teks, norma-norma yang akan dirumuskan di dalam undang-undang. Apalagi dalam ayat 2 juga cukup tegas bahwa hak mendapatkan pekerjaan itu juga terkait dengan hak penghidupan yang layak yang tidak bisa dipisahkan. Jadi 2 hal ini tidak boleh dibaca secara parsial. Apalagi kalau kita bicara lebih lanjut dalam pasal 28D ya. Itu cukup jelas, tadi juga para narasumber sudah memberikan beberapa catatan-catatan secara konstitusional. Tetapi yang agak unik dan menarik misalnya, seolah-olah kita kehilangan kewarasan berpikir ketika berbicara tentang RUU PRT ini. Dulu saya masih ingat, yang pertama, RUU PRT ini kemudian dianggap nggak perlu diatur lah, ini sudah ada nih barang, sudah ada nih di Undang-Undang Naker. Nah saya melihat kok kenapa banyak orang membaca undang-undang itu seperti membaca buku SD begitu. Ya betul memang, kalau kita membaca Undang-Undang Naker di dalam pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan bekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun, ya ini masuk dalam kualifikasi pekerja rumah tangga. Pemberi kerja juga sama, orang perseorangan, ini masuk berarti nih, tanpa disadari bahwa pasal 1 angka 3, pasal 1 angka 4 itu nggak boleh dibaca sendiri. Dia harus sistematis dengan tentunya pasal 1 angka 15. Kan relasi ini ketika berbicara tentang hak konstitusional yang tadi dijelaskan dalam konstitusi, itu terbangun dalam hubungan kerja. Hubungan kerja ini sebetulnya triggernya, pemicunya adalah perjanjian kerja. Padahal perjanjian kerja itu dalam Undang-Undang Kerja antara pengusaha dan pekerja. Sehingga usernya bukan pengusaha tentunya. Terkait dengan pekerja rumah tangga. Maka saya bilang dari awal, tadi juga Kakak Willy menegaskan, bahwa Undang-Undang PRT tidak terakomodasi dalam Undang-Undang Kerja. Nah, ini saya kira sebuah orkestrasi yang cukup panjang, dan saya kira tidak pernah kita akan mengatakan melelahkan. Karena perjuangan kemanusiaan itu pasti hiruk pikuknya, kemudian juga pasti tantangannya begitu dahsyat dan besar.